Baiklah rekan-rekan pembelajar yang cendekiawan, cerdas dan berbudi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tahapan analisis kebijakan publik ya. Jadi seperti yang pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa analisis kebijakan itu bisa dilakukan di setiap tahapan kebijakan publik. Apakah itu dalam perumusan kebijakan, kemudian juga dalam implementasi, kemudian yang terakhir ada namanya agenda shifting kebijakan. Jadi diharapkan nanti mahasiswa membahas satu kasus tertentu, apakah itu kemiskinan ya, apakah itu kekeringan, masalah air ya, kemudian apakah itu juga masalah kebijakan-kebijakan yang lain yang harus dibuat di dalam perencanaan, maka kita akan membahas melalui agenda shifting kebijakan. Jadi beberapa isu-isu dari persoalan masyarakat itu kita agendakan, lalu kita nanti lakukan analisis bersama-sama dengan rekan-rekan yang mengambil keputusan lainnya, sehingga nanti di situ akan muncul isu strategis yang layak untuk kita bicarakan, kita bahas dan menjadi perhatian publik. Nah itulah nanti teman-teman mahasiswa di akhir mata kuliah ini diharapkan untuk bisa menyusun sebuah kajian atau analisis berbagai persoalan masyarakat, ambil salah satu persoalan ya, baik itu yang berkaitan dengan isu sosial, baik itu berkaitan dengan persoalan budaya, misalnya perlindungan terhadap situs-situs purbakala, perlindungan terhadap cagar budaya, apakah berupa pura-pura peninggalan bersejarah dan seterusnya, itu perlu diatur di dalam sebuah kebijakan. Nah sekarang tinggal pada saat menyusun agenda shifting kebijakan ini, kita penting untuk mencari skala prioritas atau target-target yang mungkin kita bisa laksanakan di dalam suatu kebijakan. Jadi tahapan analisis kebijakan atau menurut salah satu ahli di sini adalah Suwarto, yang mendefinisikan bahwa masalah kebijakan ya, pada intinya merujuk pada kegiatan untuk mengeksplorasi berbagai isu-isu dan masalah sosial, dan kemudian menetapkan suatu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis kebijakan. Jadi pada dasarnya adalah ketika kita berhasil membuat sebuah output kebijakan, itu adalah diawali dengan keberhasilan teman-teman di dalam merumuskan isu. Jadi isu-isu itu dirumuskan dengan baik, kemudian kita juga menginventarisir berbagai cara ya, atau strategi untuk bisa menyelesaikan isu-isu yang sudah kita bahas. Nah, ketika misalnya isu-isu yang muncul itu sudah bisa diselesaikan dalam pembahasan, gitu ya, itu berarti kita tidak perlu membuat sebuah kebijakan. Jadi ada terobosan-terobosan sederhana yang sudah bisa kita selesaikan, apakah itu langsung dengan keputusan-keputusan publik, ya, jadi keputusan pejabat sudah bisa diselesaikan. Nah, ketika misal menyangkut orang banyak, harus melibatkan berbagai pihak dan berdampak luas dan panjang, itu perlu kita merumuskan sebuah agenda kebijakan. Jadi itu bisa dibuat di dalam peraturan-peraturan khusus yang bisa menyelesaikan secara kontinu, bertahap, dan jelas sasarannya, ada anggarannya, kemudian juga ada pejabat yang berwenang bertanggung jawab terhadap persoalan tersebut, sehingga kita butuh membuat sebuah kebijakan. Kemudian analisis kebijakan juga merupakan proses pengumpulan bukti masalah. Jadi pernyataan masalah kebijakan harus didukung oleh bukti-bukti dan fakta yang relevan, up to date, akurat dan memadai. Jadi tidak saja persoalan ini menjadi isu penting bagi organisasi kita ya, tetapi juga menjadi perhatian penting bagi beberapa orang yang berkepentingan untuk mengambil keputusan, termasuk juga masyarakat, termasuk juga media massa ya, bahwa persoalan-persoalan yang muncul di desa A itu juga menjadi persoalan yang muncul di desa B dan seterusnya, sehingga perlu kita membuat
keputusan di tingkat mungkin di tingkat kecamatan ya. Lebih luas lagi misalnya di desa lain juga terjadi, kita bisa mengambil keputusan atau menyusun sebuah agenda kebijakan di tingkat kabupaten, sehingga persoalan-persoalan tersebut dirasakan penting untuk dibahas di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten. Demikian juga seterusnya, apabila skupnya itu dirasakan oleh semua desa yang ada di sebuah provinsi, maka tahapan berikutnya kita mencoba untuk mengagendakan isu-isu yang berkembang di masyarakat itu masuk ke ranah kebijakan pemerintah daerah atau provinsi ya. Nah, kemudian juga kita berkaitan dengan mengkaji penyebab masalah. Jadi para analis dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi penyebab atau faktor yang memberi kontribusi terhadap masalah sosial. Jadi ketika Anda bisa mengenali faktor-faktor penyebabnya itu, tentu kita akan dengan mudah bisa memberikan solusi yang tepat terhadap faktor-faktor penyebab daripada permasalahan sosial yang kita bahas. Jadi kita tidak hanya merumuskan masalahnya, tapi apa sih yang menyebabkan. Karena ketika kita menangani sebuah masalah dengan melalui keputusan-keputusan penting, maka yang harus kita lakukan untuk mengenali akar masalah dari persoalan tersebut muncul. Jadi misalnya kalau kemiskinan, saya bagaikan contoh, dia bisa bermuara dari tingkat pendidikan yang rendah. Dia bisa bermuara dari tingkat kesehatan yang tidak baik ya. Sehingga mereka mengalami sakit terus, lingkungannya tidak terpelihara dengan baik. Berikutnya ada juga karena budaya ya. Jadi budaya-budaya yang berkembang masih mencirikan budaya-budaya orang yang tidak cerdas ya. Misalnya di setiap lingkungannya itu ada yang orang yang tidak berupaya, satu lingkungan atau satu wilayah desa tersebut kehidupannya tidak jelas, pekerjaannya tidak jelas, kemudian mereka tidak berpendidikan, memang tidak menjadi penting pendidikan buat mereka, sehingga mereka tidak mengarahkan anak-anak untuk belajar lebih baik. Kemudian tidak mengarahkan anak-anak untuk belajar kreatif ya, jadi selalu santai ya. Kemudian juga tidak mengarahkan anak-anak mereka dalam hidup bersih ya, membuang kotoran sembarangan, sampah sembarangan, merusak lingkungan dengan atau sungai dengan sembarangan dan seterusnya. Inilah perilaku yang banyak memberi kontribusi terhadap kondisi real daripada masyarakat. Maka yang perlu dilakukan adalah mengambil keputusan pada pencegahan faktor-faktor penyebab dari persoalan tersebut ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui, sehingga nanti di dalam merumuskan agenda kebijakan itu teman-teman bisa merumuskan dengan tepat, proses penyelesaiannya juga dengan cepat dan sesuai, sehingga nanti ketika menjadi keputusan desa atau keputusan kecamatan, kabupaten apalagi, itu sudah bisa realisasi dan anggarannya jelas, indikator-indikator pencapaiannya juga menjadi jelas. Nah, kemudian mengevaluasi kebijakan yang ada. Jadi kita juga berkaitan dengan analisis kebijakan, sering juga kita mendengar orang selalu mengkritik, kebijakan ini tidak benar ya, tidak sesuai, tidak adil dan seterusnya. Jadi kita sebagai analis, sebagai seorang ilmuwan, patut kita dengarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman itu. Ya. Mungkin mereka tidak tertarik dan tidak tahu caranya untuk melakukan analisis, evaluasi, fungsinya apa gitu. Mereka mungkin bisanya merotes ya, bisanya untuk menyampaikan sesuatu ide gagasan yang tanpa ujung ya. Nah, sebagai seorang ilmuwan atau teman-teman sebagai seorang cendekiawan, maka kita harus berpikir, kenapa ini kebijakan ini benar kok bisa disalahkan, ada apa gitu ya. Bisa saja bukan persoalan kebijakannya yang keliru, tapi mungkin juga pada saat pelaksanaannya yang keliru. Ya, mungkin juga kelompok sasarannya yang keliru. Kenapa dia keliru? Mungkin juga ada pengaruh intervensi ketika dalam pelaksanaan oleh beberapa pejabat publik, sehingga
tidak tepat sasaran daripada realisasi kebijakan-kebijakan tertentu terkait misalnya seperti tadi masalah kesehatan, masalah lingkungan, masalah kemiskinan dan seterusnya. Jadi evaluasi kebijakan ini bisa kita lakukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan perbaikan-perbaikan terhadap kebijakan tersebut. Apakah kebijakan itu bisa kita lanjutkan atau dihentikan untuk sementara, atau yang disebut dengan terminal ya, atau dihentikan sama sekali ya, karena mungkin dampaknya tidak baik, kemudian menghabiskan anggaran yang terlalu tinggi, bocor sana bocor sini dan seterusnya, sehingga untuk mengurai benang kusut itu mungkin kita harus memberhentikan untuk sementara sebuah kebijakan ya, sehingga nanti sampai pada adanya peraturan atau keputusan-keputusan baru yang diambil untuk menggantikan kebijakan tersebut. Kemudian di dalam evaluasi kita juga bisa mengembangkan alternatif dan opsi-opsi kebijakan. Mengembangkan solusi kebijakan publik untuk mengatasi masalah sosial yang perlu dipertimbangkan. Berbagai alternatif yang ada di seputaran masalah tersebut ya. Jadi kita akan melihat peluang-peluang untuk bagaimana caranya menyelesaikan masalah-masalah masyarakat atau masalah-masalah sosial ya, masalah-masalah juga yang berkaitan dengan lingkungan ya, nanti bisa berkaitan dengan masalah bencana alam dan seterusnya. Kenapa sih? Nah, jadi kalau orang tidak cendekiawan atau orang-orang bukan ilmuwan, mungkin mereka tidak tertarik. Kenapa sih bencana selalu ada di wilayah kita gitu. Jadi kalau teman-teman yang tidak tertarik di situ, mungkin dia berpikir bencana ini adalah kekuatan Tuhan yang tidak bisa kita kendalikan ya. Kalau misalnya lebih cerdas sedikit, dia melihat bahwa bencana ini terjadi karena ulah manusia, penebangan hutan dan seterusnya. Jadi sebenarnya masalah kebijakan tidak berhenti sampai di situ saja. Ya, jadi misalnya kalau terjadinya kekeringan, kekurangan air, kita nanti tarik ke atas, hutannya nih gundul, ya terjadi penebangan hutan. Nah, kita tarik lagi, kenapa orang menebang hutan? Penegakan peraturannya belum bagus. Kenapa tidak bagus dan seterusnya. Insentif bagi para penjaga hutan tidak ada. Ya, pengawasan terhadap masyarakat yang merambah hutan juga tidak ketat. Ya. Nah, kenapa masyarakat menebang hutan? Karena dipengaruhi oleh keadaan masyarakat. Mungkin kebagian besar adalah tidak mampu, miskin dan seterusnya. Dia harus mencari pekerjaan, ya tidak dapat, ya harus merambah hutan, mencari kayu api yang paling sederhana ya, atau dia sering mencari madu lebah mungkin dia, sehingga menyebabkan kebakaran hutan ya, karena mereka tidak merasa cerdas dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga berdampak pada lingkungan. Jadi mereka perlu, kita tarik lagi kausalitasnya, maka mereka harus diberikan pendidikan, edukasi yang baik ya, atau mungkin kesejahteraannya perlu diperhatikan sehingga tidak perlu merambah hutan dan seterusnya. Jadi sebenarnya terkait-mengkait persoalan-persoalan itu tidak hanya kita bisa mengidentifikasinya pada satu titik sudah berhenti. Demikian juga ketika mengatasinya. Jadi ketika kita mengatasinya dengan kebijakan, misalnya kalau kita mengatasi persoalan air bersih ya, jadi mungkin ada keputusan desa untuk melakukan penanaman reboisasi terhadap hutan. Belum cukup sampai di situ ya. Ketika kita melakukan reboisasi, kita belum mendidik masyarakat supaya bertanggung jawab terhadap hutan tersebut. Nah, perlu ada keputusan lain yang dilakukan oleh desa. Ya, perlu masyarakat diarahkan pada hal-hal positif, misalnya memelihara hutan ya, tidak membuang sampah ke hutan. Kemudian juga tidak membakar sampah di sekitar hutan ya. Kemudian sekali waktu dengan gotong royong kita musim kering misalnya menyirami tanaman-tanaman yang masih kecil yang belum tumbuh.
Kemudian dia lakukan putusan-putusan lain seperti masukkan dalam Awgawik desa kewajiban bagi masyarakat kerama desa untuk memelihara kelestarian hutan dan seterusnya. Jadi sebenarnya tingkat penyelesaian suatu masalah itu tidak selesai pada satu kebijakan tertentu. Kita terus melakukan analisis sebuah kebijakan untuk memperbaiki sampai pada tingkat masyarakat mencapai kesejahteraan ya, dan kecerdasan di dalam berpikir menangani permasalahan-permasalahan sosial. Nah, lanjut kemudian analisis juga diarahkan pada upaya menyeleksi alternatif terbaik. Pada langkah ini telah terdapat alternatif kebijakan yang dianggap baik, yang merupakan penyelesaian awal dan mengatasi masalah-masalah. Jadi sebenarnya di dalam menyeleksi alternatif yang sudah ada itu dengan berbagai data-data yang mendukung, kita sudah bisa menentukan ini adalah sesuatu pilihan yang baik. Dari pilihan-pilihan baik itu kembali lagi digojrok, kita bisa lihat dari sisi kemudahannya, dari sisi pelaksanaannya bagaimana kira-kira bisa dilaksanakan ya, dari sisi daya dukung ya yang kita miliki dan seterusnya. Nah, ini dari sisi perumusan kebijakan. Kita juga mencoba melakukan analisis. Tadi juga sebagian yang sudah saya jelaskan itu adalah bagian-bagian daripada sisi analisis terhadap perumusan kebijakan. Nah, perumusan kebijakan merupakan pengembangan dari sintesis terhadap alternatif pemecahan masalah. Ini dari pendapat Deng. Jadi tadi sudah kita lihat bahwa ada berbagai alternatif yang baik ditemukan. Nah, dari 10 alternatif yang baik itu untuk menyelesaikan satu masalah kemiskinan gitu ya, tentu akan sangat boros kalau kita menggarapnya semua dan mungkin tidak tepat sasaran. Kembali lagi kita godok di situ ya. Kita harus menemukan yang paling strategis, paling mudah dilakukan, kemudian kira-kira menimbulkan daya dukung yang kuat dari kelompok sasaran minimal ya. Kemudian mendapat dukungan dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan, legislatif sebagai pengambil kebijakan dan seterusnya. Nah, lalu sudah ketemu isu-isu strategis itu mungkin 3 gitu ya. Katakanlah misalnya kita ketemu dalam masalah daerah kita, misalnya seperti daerah Kabupaten Buleleng katakannya begitu. Jadi kita punya isu misalnya yang pertama dari seluruh isu-isu pembangunan ada 3 isu yang paling utama misalnya. Isu alih fungsi tanah misalnya. Yang kedua isu tentang persampahan. Jadi sampah-sampah kita belum bisa tertangani dengan baik. Kemudian ada isu bencana alam. Ya, mungkin sekarang ini sudah mulai berkurang. Kemudian ada isu tentang kesehatan. Salah satunya misalnya akibat demam berdarah yang banyak misalnya. Ya, jadi dari 3 isu itulah kita akan mencari, mengidentifikasi kembali persoalan-persoalan penyebab dari beberapa isu itu. Kemudian nanti baru kita akan membicarakan persoalan bagaimana merumuskan, menyelesaikan masalah-masalah itu yang disebabkan oleh beberapa faktor ya. Misalnya kalau alih fungsi tanah, penyebabnya apa? Ada kebijakan tentang pengembangan rumah bersubsidi katakan begitu. Ada kebijakan-kebijakan tentang kemudahan-kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di bidang perumahan penduduk dan seterusnya. Nah, kendati pun demikian, misalnya pemerintah punya rumah bersubsidi, pemerintah punya program-program tentang pengembangan perumahan rakyat, maka kita juga dari sisi kebijakan daerah untuk mengantisipasi adalah bagaimana kebijakan-kebijakan pusat itu bisa terlaksana, tetapi perlindungan terhadap hak wilayah masyarakat Bali juga bisa terlindungi, ya kan gitu ya. Misalnya daerah-daerah pertanian yang subur, kita untuk mengeluarkan izinnya itu harus benar-benar diketatkan. Itu diatur di dalam peraturan. Daerah-daerah yang merupakan pusat-pusat sumber air gitu ya, misalnya hutannya, perkebunannya itu
dipastikan bisa menyangga sumber air, maka kita harus buatkan kebijakan-kebijakan perlindungan terhadap tanah-tanah tersebut ya. Nah, kemudian yang mana yang bisa digunakan untuk wilayah bersubsidi, maka kita atur wilayah-wilayah yang kira-kira yang tidak produktif untuk pertanian dan seterusnya. Wilayah-wilayah yang jauh dari wilayah pantai, yang jauh dari wilayah-wilayah pura-pura penyungsungan, jagat dan seterusnya. Sehingga kita bisa melindungi situs-situs yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, itu dari pemecahan dari persoalan-persoalan yang ada. Misalnya kalau masalah sampah, sampahnya kenapa masih bercampur ya? Kemudian masuk ke TPA masih bercampur, sedangkan dari masyarakat sudah memilah. Ini Pak, mungkin harus ada semacam kebijakan yang dibuat, misalnya kan gitu ya, kita memberikan peraturan terhadap masyarakat untuk memilah, maka pemerintah juga harus menyediakan pengangkutan secara terpilah. Jadi khusus mobilnya mengangkut sampah yang berisi plastik ya. Kemudian yang berikutnya khusus mobilnya yang mengangkut sampah yang organik ya, sehingga tidak tercampur. Sampai di tempat TPA juga kita bisa mengarahkan TPA ini khusus untuk plastik, TPA ini untuk sampah organik dan seterusnya. Karena di negara-negara maju kita melihat di setiap rumah penduduk itu ada 3 bak sampah ya, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau. Jadi yang merah itu sudah dipastikan itu bahan-bahan plastik dan sebagainya ya. Kemudian yang hijau dipastikan itu adalah sampah-sampah yang organik. Yang kuning inilah yang bercampur, jadi belum bisa dipilah. Di situ ada besi, ada kaca, ada bekas-bekas elektronik dan seterusnya. Nah, ketika nanti masukkan ke gerobak atau truk yang mengambil itu, yang hijau diambil oleh truk yang hijau dan tidak bersamaan operasionalnya. Kemudian yang merah mungkin agak berbeda, 2 jam berikutnya diambil yang merah. Nah, ketika dimasukkan ke truk itu dibalik, sampahnya masuk ke truk itu sudah terlihat oleh kamera. Apakah sampah yang organik itu berisi plastik? Ya, kalau itu kan terlihat di kamera, akan mereka juga tercepret dan didenda. Jadi dendanya sampahnya tidak diambil, maka kemana mereka harus buang sampah? Atau didenda sekian rupiah. Nah, ini persoalan-persoalan yang harus dikemas demikian rupa sehingga kebijakan itu berlanjut, tidak hanya pada soal pemilahan saja, tetapi juga pada penanganan sampah yang sudah terkumpul. Kemudian proses analisis perumusan kebijakan dapat ditujukan pada proses terjadinya perumusan kebijakan. Aktor yang terlibat, kepentingan politik mana yang berperan dalam pengambilan keputusan dan seterusnya. Jadi sering sekali di dalam proses pengambilan keputusan itu sebenarnya tidak murni yang kita bahas itu adalah persoalan sosial masyarakat semata, ya, tetapi juga sering sekali berkaitan dengan kepentingan-kepentingan politik yang ada di situ. Jadi orang-orang yang mengambil keputusan itu ketika misalnya ingin mengerjakan persoalan masyarakat miskin atau persoalan persampahan, mereka dapat apa gitu, bagian mereka dapat apa gitu ya, sehingga ini juga menjadi sering persoalan-persoalan itu bisa memunculkan kebijakan itu diakibatkan juga proses politik. Jadi proses politik itu dengan tanda petik kepentingan mereka apa gitu ya. Misalnya kalau misalnya seperti suatu daerah itu tidak mementingkan penanganan sampah itu, sampah ini belum begitu bermasalah lah di kita dan seterusnya ya, belum sampai di tempat lain bisa tempat penampungannya sampahnya itu bisa longsor dan menimpa rumah penduduk ya, sekian rumah penduduk tertimpa gitu. Kita belum sampai ke situ misalnya, seperti itu pola pikirnya, sehingga kebijakan-kebijakan tentang sampah ini akan sedikit keluar dari proses keputusan pemerintah.
sehingga mereka akan mencari keputusan-keputusan yang strategis yang harus dikembangkan dan segera gitu ya. Dan juga bersentuhan langsung dengan kepentingan-kepentingan politik daripada pengambil keputusan. Ya misalnya kalau kita berkaitan dengan pembuatan jalan ya, pelebaran jalan, kemudian pembuatan bendungan dan seterusnya, itu langsung bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan penduduk dan barangkali juga berkaitan dengan konstituen yang diperjuangkan oleh para pengambil keputusan. Nah itu juga bisa kita maklumi sebagai seorang ilmuwan ya, tetapi sebagai seorang ilmuwan juga kita harus mendorong terus bagaimana supaya kepentingan-kepentingan itu menjadi lebih sedikit, tetapi bagaimana supaya perjuangan mereka semakin meluas, benar-benar berdasarkan pada kepentingan-kepentingan masyarakat daerah. Jadi jangan takut misalnya sebagai pengambil keputusan politik ya, kita takut memperjuangkan atau mengurangi keputusan-keputusan yang berkaitan konstituen gitu ya, karena takut kehilangan konstituen, kita maklumi. Tetapi dengan membuat keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang menyangkut orang banyak, dan notabene kita yang memperjuangkan, itu akan masyarakat melihat kan gitu. Jadi bukan saja konstituen lama yang bisa bertahan, tetapi juga bisa meningkatkan jumlah follower yang ikut pada konstituen kita. Nah, ini yang perlu kita juga sarankan ya sebagai seorang ahli kebijakan kepada para pengambil keputusan. Mulailah bergerak untuk selalu berkiblat pada kepentingan umum, tentunya lebih banyak dibandingkan dengan kepentingan konstituen. Beranilah cerdas untuk menyatakan bahwa ini adalah keputusan saya ingin memperjuangkan seluruh kepentingan umum masyarakat. Yang ini yang dipentingkan oleh masyarakat, inilah yang harus kita perjuangkan. Jadi inilah yang juga menjadi dorongan untuk kita selalu ikut di dalam proses perumusan kebijakan politik ya, atau perumusan kebijakan publik, bagaimana supaya kepercayaan pemerintah, kepercayaan masyarakat pada pemerintah atau organisasi-organisasi pemerintah bisa meningkat akibat adanya kebijakan-kebijakan yang sebagian besar atau seluruhnya menyentuh kepentingan-kepentingan masyarakat banyak. Pembahasan dan agenda kebijakan yang telah banyak diulas dalam materi kebijakan publik, tentu kita harus lebih cermat ya. Jadi secara teori kita banyak belajar gitu ya. Secara teori kita banyak belajar terutama ketika teman-teman memperoleh materi kebijakan publiknya, dari perumusannya, dari teorinya, kenapa orang-orang enggan untuk mengambil keputusan ya, hal-hal apa ya saja yang mempengaruhi keputusan publik dan seterusnya. Tetapi yang lebih penting adalah ketika berlanjut pada analisis kebijakan adalah keterlibatan dari orang-orang yang ingin mengembangkan diri di dalam kebijakan publik. Jadi kita akan melihat soal-soal atau isu-isu yang berkembang di masyarakat. Kita akan melihat praktek-praktek pelaksanaan kebijakan publik ya. Kemudian kita akan melihat perdebatan-perdebatan yang sengit ketika proses politik pengambilan keputusan pemerintah. Jadi sering sekali kita menonton di televisi bagaimana sidang-sidang pengambilan keputusan itu ditayangkan di televisi. Jadi kalau orang-orang yang memang ingin mengembangkan diri di bidang kebijakan publik, maka kita sering-seringlah menonton di situ. Bagaimana proses politik itu terjadi dan bagaimana keputusan-keputusan penting itu diputuskan di parlemen ya. Jadi ini sangat penting. Kadang-kadang juga di daerah diliput oleh radio, tetapi itu tidak seluruhnya. Jadi barangkali di akhirnya atau di keputusan-keputusan penting baru kita ditayangkan di radio atau di televisi daerah. Nah, kemudian juga proses pengesahan dan penetapan kebijakan publik ya. Jadi akan kita lihat bagaimana proses penetapan itu terjadi di dalam pengambilan keputusan
publik itu. Ada beberapa alasan perumusan kebijakan ya. Jadi yang pertama, berusaha untuk menganalisis semua aspek dari setiap isu yang muncul dan menguji setiap alternatif yang ada. Apakah alternatif baik yang terpilih sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dengan menggunakan cara demikian suatu kebijakan dikeluarkan akan mempunyai tujuan yang jelas, tepat sasaran demi kepentingan publik. Jadi kita sering juga sebagai analis itu merunut proses itu apakah sudah benar, sudah sesuai dengan produk perundang-undangan, apakah sesuai dengan pokok persoalan yang dibahas. Kemudian siapa yang terlibat apa gitu ya. Hal-hal apa yang dibicarakan dengan baik, dan alternatif yang terpilih di antara alternatif yang ada itu yang mana gitu ya. Dan mereka biasanya kalau seorang pengambil keputusan itu, alternatif yang tidak terpilih itu tetap menjadi dokumen yang suatu saat bisa juga ketika alternatif yang sudah terpilih ini tidak bisa dilaksanakan, maka kita akan mencari lagi alternatif mana yang kira-kira mungkin bisa dilaksanakan. Ya mungkin keliru kemarin, mungkin dipengaruhi oleh waktu, mungkin dipengaruhi oleh tekanan politik dan seterusnya, sehingga keliru kita mengambil keputusan-keputusan politik ya. Jadi ada kalanya dipengaruhi oleh isu yang berkembang pada saat itu yang sifatnya istilahnya itu viral, katakanlah model-model seperti sekarang ya. Tetapi sebenarnya isu-isu tersebut adalah isu-isu yang tidak mendasar, yang sebenarnya tidak perlu kita ambil sebuah keputusan yang bersifat skala luas ya. Jadi ini penting, dan di zaman sekarang ini kan seorang ahli itu harus benar-benar memperhatikan tidak saja sesuatu yang viral dibicarakan, tetapi sesuatu yang esensial, yang penting, yang bersentuhan dengan masyarakat, kepentingan-kepentingan umum, tetapi juga tidak menampik atau meniadakan kepentingan politik ya. Jadi misalnya yang saya sampaikan, ketika kepentingan umum diangkat sebagai kebijakan publik tetapi tidak memberi imbas terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah ya, sehingga itu akan juga keliru gitu ya. Jadi bagaimana kepentingan umum bisa terlayani tetapi juga memperkuat posisi daripada para pengambil keputusan itu di masa depan ya. Jadi ini menjadi perhatian bagi para pengambil keputusan. Jadi kita sebagai ahli tidak hanya mendorong supaya kepentingan publik yang muncul, tetapi membahayakan bagi kedudukan dan kepentingan secara politik bagi kelompok-kelompok pengambil kebijakan. Nah, ini tentu sangat penting untuk memiliki penguasaan terhadap kemampuan sosialisasi edukasi di bidang politik, bagaimana supaya hal-hal yang bersifat umum itu bisa diterima oleh konstituen dan seterusnya. Sebaliknya memperluas jaringan-jaringan konstituen yang dibangun oleh keputusan-keputusan politik yang diambil oleh sekelompok pengambil keputusan di parlemen, apakah itu dari eksekutif maupun dari legislatif. Nah, lalu kita juga memperhatikan interaksi aktor dalam perumusan kebijakan publik. Jadi prinsip aktor kebijakan adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisis kebijakan publik, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi dan interrelasi di dalam konteks analisis kebijakan publik. Jadi orang sering melihat kalau orang berada dalam posisi oposisi atau berlawanan dengan posisi pemerintah dianggap tidak penting atau dianggap tidak berperan gitu ya. Tapi kita sebagai seorang cendekiawan, kita akan melihat bahwa seseorang dalam posisi oposisi ini sangat penting. Para analis, ahli kebijakan atau pengamat yang bersifat kritis
terhadap kebijakan-kebijakan politik ini sangat penting. Ya. Jadi adanya pembanding-pembanding yang memiliki kemampuan yang berbeda itu akan membuat daya kritisasi atau daya kecerdasan dari politik pengambil kebijakan itu semakin baik. Ya. Jadi ada pertama kompetisi di antara para pengambil kebijakan dan para ahli dan pengamat. Yang kedua, masukan-masukan yang diberikan oleh para ahli itu akan menambah khasanah kemampuan daripada para pengambil keputusan di dalam memutuskan suatu masalah. Yang ketiga, daya kritis dari luar, sanggahan-sanggahan yang berupa data-data yang kuat akan membuat kecerdasan atau peningkatan kualitas dari pengambilan keputusan publik. Jadi katakanlah misalnya kalau kita tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menyangga, tidak ada yang memprotes gitu, maka kita sebagai pengambil keputusan sepertinya juga pasti benar kan gitu, benar dan pasti baik gitu. Karena dari keputusan-keputusan yang baik sekalipun tetap ada kelemahan ketika dilihat oleh orang-orang di luar sana ya. Jadi mereka punya data, mereka punya keahlian, mereka juga punya daya kritis yang bisa memberikan masukan, memberikan sentilan ya, memotivasi kita untuk memperbaiki setiap keputusan-keputusan yang diambil. Dengan analisis aktor dapat diketahui berbagai kepentingan yang melandasi perumusan kebijakan, kemampuan dan kontribusi apa yang disumbangkan oleh berbagai aktor tersebut. Jadi kita akan melihat data di situ ya, kemudian absen ya, siapa saja yang berbicara apa, kemudian nanti kita akan melihat resume ya, kita akan melihat juga notulen ya, yang pada saat sidang tersebut kalau kita memang tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan. Ya, tapi kalau kita terlibat di situ sebagai staf ahli tentu berbeda. Mereka akan melihat langsung bagaimana proses politik itu terjadi. Kita akan mencatat sendiri siapa bicara apa, bagaimana kepentingannya perjuangkan, bagaimana data yang mendukung bicara mereka, sejauh mana data memperkuat yang dia bicarakan. Bagaimana proses tarik-menarik antar politik ya, misalnya gerbong A, gerbong B, katakanlah itu yang saling tarik-menarik ya. Ya kadang-kadang sudah keluar dari kepentingan pembicaraan atau agenda atau isu-isu kebijakan yang ingin dibuat, tapi sudah bisa berbicara soal kelompok ya, sudah bisa bicara soal kepentingan-kepentingan kelompok ya. Jadi ini akan menjadi sangat menarik ketika pengambilan keputusan itu terjadi. Jadi bukan yang dibahas itu bukan topik atau masalah kebijakannya atau masalah-masalah kemiskinan katakanlah misalnya sebagai contoh, tetapi yang menarik mereka bahas itu adalah ya, bagaimana kelompok ini merealisasikan ini, kelompok A merasakan ini di bagian mana dan seterusnya. Itu akan menjadi hal-hal yang berkontribusi di dalam proses pengambilan keputusan publik ya. Nah, demikianlah untuk analisis di perumusan kebijakan. Maka di dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang analisis implementasi kebijakan publik. Terima kasih untuk pertemuan saat ini. Jadi beberapa hal yang bisa saya garis bawahi adalah yang pertama adalah bagaimana menumbuhkan teman-teman mahasiswa meningkatkan daya kritis di dalam membahas isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Yang kedua, ketika kita melihat perumusan kebijakan apakah itu di tingkat desa atau di kecamatan atau di pemerintah, bahkan ada teman-teman yang juga menjadi bagian dari parlemen ya. Nah, kita akan melihat di situ aktor-aktor yang berperan ya, seberapa kuat dia dari sisi jumlah person, seberapa kuat dia dari sisi data yang mereka miliki,
seberapa kuat mereka memiliki tenaga ahli yang cerdas dan seterusnya. Ini akan menjadi sangat menarik ketika pengambilan keputusan ya. Sehingga kalau datanya kuat, kemudian juga dari personnya jumlahnya banyak, itu tentu akan menjadi sesuatu yang sangat baik dan kualitasnya tentu akan lebih baik. Ya. Jadi perumusan-perumusan kebijakannya akan sangat cerdas dan konstituennya akan ke depan itu akan semakin meluas. Nah, kemudian kalau jumlahnya sedikit, kemudian kontribusi di dalam pengambilan keputusan sangat ringan ya, data-datanya tidak ada, data-data pendukung lemah dan seterusnya, maka kedepannya kelompok-kelompok yang demikian itu dari sisi konstituen tidak akan berkembang. Sekali lagi, di dalam perumusan kebijakan itu tidak saja bagaimana para pengambil kebijakan itu menyelamatkan kepentingan masyarakat, tetapi juga mereka berjuang untuk eksis ke depan bagi kelompok-kelompok mereka di dalam pengambilan keputusan-keputusan penting di daerah. Demikian pertemuan pada hari ini, mudah-mudahan menjadi bagian yang sangat penting dan bisa didiskusikan lebih baik di antara teman-teman terpelajar lainnya. Sampai jumpa pada analisis implementasi kebijakan publik. Terima kasih.